fans. Ruqyah dalam perspektif agama, khususnya dalam Islam, adalah suatu bentuk pengobatan spiritual yang dilakukan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, atau zikir tertentu yang diyakini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan gangguan spiritual atau fisik. Dalam hal ini, Ruqyah berfungsi sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan tubuh dari pengaruh negatif, baik berupa gangguan dari makhluk halus, sihir, atau penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Secara khusus, Ruqyah membangun kesehatan spiritual dengan memperkuat hubungan seseorang dengan Allah melalui pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang diyakini memiliki kekuatan penyembuhan. Ini dapat membantu membersihkan hati dari perasaan negatif seperti kecemasan, stres, atau rasa takut yang berlebihan, serta menumbuhkan kedamaian batin. Dari segi fisik, Ruqyah berfungsi untuk menyembuhkan penyakit yang mungkin disebabkan oleh gangguan spiritual. Beberapa gangguan ini bisa berupa sihir atau pengaruh jin yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan pikiran seseorang. Dengan melakukan Ruqyah, diharapkan seseorang dapat merasa lebih sehat secara fisik dan mental, karena gangguan tersebut dapat diatasi dengan cara-cara yang bersifat spiritual. Ruqyah, jika dilakukan dengan niat yang benar, dapat memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah, serta memberikan ketenangan batin yang pada gilirannya berkontribusi kepada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, Ruqyah harus dilakukan sesuai dengan tuntutan agama dan sebaiknya oleh orang yang berkompeten untuk menghindari praktik-praktik yang menyimpang. Kalau masalah Ruqyah, ayat yang dibacakan adalah Ruqyah itu sebenarnya dalam Al-Quran itu telah dijelaskan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan ke atas dunia ini bukan hanya sekedar petunjuk bagi umat Islam, bahkan sebagai obat dari segala penyakit, dan boleh sembarang aja ayatnya. Tapi yang bila bisa kita pelajari, ada yang kita bisa, ayat-ayat yang kita dapat boleh kita baca untuk kesehatan kita. Kalau untuk Ruqyah tentang mental, sebenarnya Ruqyah ini bisa untuk segala penyakit, terkecuali ada dua penyakit yang tidak bisa diobati oleh Ruqyah, maupun medis maupun non medis. Yang pertama adalah penuaan, yang kedua adalah ajal. Itu memang tidak ada bisa obatnya, karena segala sesuatu itu datang daripada Allah dan akan kembali kepada beliau. Karena kita meruqyah dan meminta kepada Allah, kalau Allah mengizinkan, insya Allah akan diberi kesehatan. Jadi untuk ketergantungan mental, insya Allah bisa diruqyah. Tergantung kepada kita. Jika kita ingin ruqyah mandiri, ada seperti yang dibacakan, yang diperlakukan oleh baginda Rasulullah SAW mengajarkan ruqyah mandiri dengan membaca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Kita baca dulu bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, lalu kita baca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru sebanyak 7 kali. Itu adalah ruqyah mandiri. Dan ruqyah untuk ada prakteknya bisa juga dilakukan. Itu kita pergi kepada orang-orang yang lebih paham dengan ruqyah. Tanda-tanda orang-orang yang membutuhkan ruqyah. Yang pertama, orang itu sering malas bangun tidur, dan yang kedua malas mengerjakan ibadah. Apabila ada mau beribadah, matanya mulai terasa ngantuk, terasa pegal-pegal semua. Itu bisa dikatakan dia membutuhkan ruqyah. Ada yang bisa 1 kali ruqyah, tergantung dengan penyakitnya. Ada seperti penyakit yang seperti santet misalkannya. Itu terkadang kita ruqyah hanya 1 kali, kadang tidak bisa sembuh langsung.
karena itu tergantung kepada Yang Maha Kuasa. Ada yang dilakukan oleh orang berkali-kali, bahkan sampai 21 kali. Biasanya dalam dalam santet, kalau tidak bisa dalam 3 hari, dilanjut dalam 7 hari, bahkan sampai 21 hari. Syarat-syarat orang yang ingin meruqyah, yang pertama sekali orang itu benar-benar ingin meruqyah, bukan hanya untuk mencoba-coba ilmu ruqyah, karena Allah itu tidak suka dicoba-coba. Dan yang kedua, orang yang meruqyah itu betul-betul fasih dalam meruqyah. Boleh saja, yang namanya orang sakit kita harus saling tolong menolong jika betul dia tulus ingin meruqyah.